segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, selama kita masih tersandra oleh sistem, semua yang terjadi adalah operasi intelijen. Oke. Operasi intelijen itu apa? Problem, reaction, solution. Buat masalah, Bikin solve. ciptakan reaksi, dan dia datang sebagai penyelamat untuk memberi solusi. Gitu. Masalah akan menjadi nilai ekonomi. Oke. Makanya banyak yang mau kerja. Oke. Banyak layer-layernya. I see. Ya. Memang harus ditulis nih biar sistematis. Layer-layernya banyak. Mulailah ada media promosinya. Dia mau karena apa? Bad news is a good news. Dia mau kerja kalau ada duit. Oh iya. Ya. Terus kemudian untuk meyakinkan diperlukan influencer. Kalau ada yang bantah, dia perlu buzzer. Duit keluar. Ada anggarannya, ada. Gitu. Semua media dikuasai. Dan media kalau tidak mau ikut, terutama mainstream, cabut izinnya. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. ada. Nih, Gitu. aku ada pertanyaan lagi. Nih, aku bertanya nggak apa-apa ya Mas Hendra ya? Tidak, belum ditanya semua pertanyaan yang ini. Jadi ini dari aku dulu, aku memang udah lama ngefans sama Bang Dharma ya. Sebetulnya aku udah lama ngefans. Jadi memang dari dulu aku suka lah dengar dan aku merasa kayak ini sangat relatable lah ya sama kesadaran saya gitu. Jadi mungkin saya punya datang juga udah banyak pertanyaan di dalam diri sebetulnya kayak sekalian nih nanya Bang Dharma boleh nih ya gitu. Jadi sekalian lagi nih. Bebas. Buat teman-teman juga dan buat aku sendiri juga nih, banyak banget teman-teman juga datang kan ke sosial media saya, banyak tanya gitu. Nah ini sekalian tanya juga sama Bang Dharma. Nah untuk membangunkan kesadaran, untuk secara sadar membandingkan mana yang sebenarnya itu adalah dogma, doktrin atau inception masih bahasa Indonesianya, kayak dimasukin dari orang lain. Bagaimana cara sadarnya ini yang mana, memilah mana yang buat saya, mana yang bukan buat saya, yang seharusnya saya jalani atau seharusnya. Nah ini kan banyak teman-teman yang nanya semua nih ya. Ini bagaimana cara membangunkan atau menyadarkan mereka semua bahwa mana yang harus dipilah gitu. Yang mana yang baik buat saya gitu. Ini kan sekarang kan era informasi kan agak menggila ya, Bang. Jadi kayak agak menakutkan kadang kayak si telur itu ternyata superfood, ternyata telur itu adalah ini, ternyata ini cuma ngomongin satu butir telur aja nih ramenya bukan main gitu kan. Apalagi kita udah ngomongin disease atau penyakit atau apapun lah gitu. Nah, bakteri semua itu kan semua banyak sekali teori yang berseberangan di mana-mana, di informasinya tuh sudah tidak lagi mana yang tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Ini tergantung namanya akal dari manusia tersebut, bagaimana yang mereka punya bisa mencerna ini benar atau tidak. Nah, gimana sih? Apa sih yang benar? Kita tuh udah nggak tahu lagi yang benar. Nih Bang, beneran deh. Sekarang bantu teman-teman kita semua yang pada bertanya, ini sebenarnya cara aku sadar yang mana yang benar, mana yang enggak, bagaimana cara membandingkannya, Bang? Minta tolong. Ini pertanyaan yang perlu waktu Oh gitu. untuk mencerna sebelum menjawab. Oke ya. Kenapa? Karena memang hanya orang yang terbangun kesadarannya yang akan mudah, tadi saya bilang akan mudah untuk melihat mana yang benar, mana enggak. Mana yang benar, mana yang tidak, Benang merah. dari benang merah. Yes. Gitu ya. Ini bagaimana nih Bang? Ya, benang merah. Karena kalau belum sadar, kemauan untuk meneliti atau menyelidiki sendiri, jangan pernah percaya, termasuk dengan saya. Oke. Jangan pernah percaya, selidiki sendiri. Ya, dan jangan cepat percaya. Dalam dunia intelijen ada istilah gini, don't trust anyone. Yes. Karena
yang selalu gini, kalau dia sudah kalian dengar di telinga, itu adalah informasi yang sudah diolah. Informasi yang sudah keluar dari dapur. Dapurnya siapa? Dapurnya intelijen. Ya, dapurnya intelijen, karena informasi datang itu dari olahan data. Data dikumpulkan, diolah, lalu disajikan, kemudian disebut, ketika diterima orang lain disebut informasi. Ketika diwartakan disebut berita. Berita. Kalau sudah lewat media, oke? Nah, data tersebut, apakah data pasti berasal dari fakta, ya, fakta. Nah, fakta ini genuine atau by design? Genuine atau by design? Kalau genuine itu tidak banyak apa ya, layernya, ya, tidak banyak dramanya. Tapi kalau tidak genuine, orang repot semua nih. Wah, ini datang, ini ngomong ini, buat apa? Buat mengcover. Menteri ini ngomong ini ngomong ini ngomong ini, terus ahli ini ngomong, ribet. Kenapa? Gak akan mereka ribet kalau ada duit, ya. Karena semuanya profesi, gak ada ketulusan, ya. Pelan-pelan nih, saya iniin dulu karena ini pertanyaan dadakan nih. Maaf. Ya, nggak ada masalah. Baik. Saya memang nggak ini, cuman mengumpulkan kembali apa yang saya tahu. Jadi kalau dia rekayasa akan gini, rekayasa ini selalu program intelijen. Jadi segala sesuatu, saya buka dulu ya pelan-pelan ya. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, selama kita masih tersandra oleh sistem, semua yang terjadi adalah operasi intelijen. Oke. Operasi intelijen itu apa? Problem, reaction, solution. Buat masalah, Bikin solve. ciptakan reaksi, dan dia datang sebagai penyelamat untuk memberi solusi. Gitu. Masalah akan menjadi nilai ekonomi. Oke. Makanya banyak yang mau kerja. Oke. Banyak layer-layernya, I see. ya. Memang harus ditulis nih biar sistematis. Layer-layernya banyak. Mulailah ada media promosinya. Dia mau karena apa? Bad news is a good news. Dia mau kerja kalau ada duit. Oh iya. Ya. Terus kemudian untuk meyakinkan diperlukan influencer. Kalau ada yang bantah, dia perlu buzzer. Duit keluar. Ada anggarannya, ada. Itu. Semua media dikuasain. Dan media kalau tidak mau ikut, terutama mainstream, cabut izinnya. Oke. Tidak ada orang tidak nurut kalau urusan perutnya mau diganggu. Ya, kecuali dia udah siap, sudah selesai dengan dirinya. Yes. Kalau belum selesai dengan dirinya, udah deh, diancam dikit. Nurut. Iya. Karena sudah dari kecil, sejak umur 5 tahun waktu saya dulu, sudah dihadang kognitifnya lewat TK. Iya. Di program. Ya. Justru bukan diperkenalkan dengan, kamu tuh bisa ada di sini dulunya dari perut ibu kamu. Kok bisa ada di perut ibu kamu? Oh, dari sana. Hanya pertemuan ovum dengan sperma, kok bisa jadi kayak begini? Itu tidak dijelaskan. Itulah membuat orang terdoktrin. Yeah. Apalagi sekarang ada PAUD kan, dihadang dulu. Oke, kembali lagi ke tadi. Yes. Ini adalah operasi intelijen. Yes. Karena informasi, symbol of thought-nya, in, di dalam. Form, diformulasikan oleh orang dalam. Nah, orang dalam inilah yang mengolah data. Data dikumpulkan, diolah, kemudian disajikan. Ketika disajikan, ditanya dulu kepada usernya, kita pakai buat apa ini? Kemana kita mau arahkan? Baru jadi informasi. Siap publish, siap dimasukkan ke berita, ke media. Bisa terlihat di situ. Jadi kita bisa lihat dari ribet amat, kerepotan banget, maunya orang dengerin, maksa orang dengerin, nah itu nggak benar tuh.
Itu salah satunya berarti yang Ya. ini harus dicurigain, red flag gitu ya? Ya, refleks Ya itu udah, kan ini kita pokoknya intinya ribet amat sih. Nah, Waduh, oke. lihat aja. Salah Oh, ini- satunya ya. Ya, Oke. itu mudah kita melihatnya. Terus kemudian dari situ kita bisa lihat benang merahnya. Dia main TikTok, Oke. TikTokan, ya kan? Misalnya dia mau bikin agenda di sini, terus dia pakai lembaganya kongsian, lembaganya satu Satu teman. komando lah. Ya, satu teman lah ya. Ya, seolah-olah berdiri sendiri untuk menjustifikasi terhadap menjustifikasi sekaligus menutupi kebenaran atau udang di balik batu yang diniatkan oleh program ini. Ya, seperti Ya. propaganda gitu ceritanya. Iya. Iya. Jadi ini bilang, oh ini ada gini-gini seperti yang sekarang lah itu. Iya. Oh ada mikroplastik, lembaga ini yang ngomong nih. Oh, benar. Padahal ini sama. Nah, iya. Di sini lu mainin ini, di sini lu mainin ini. Yang ini lu mainin ini. Gitu. Gitu. I see. Jadi Ini, Pak. sampai di Pertanyaan situ ya. kebanyakan. Jadi operasi intelijen ya Iya. pelan-pelan ya. Yes, yes, yes. Operasi intelijen atau intelligent operation ya. Saya mau sampaikan ini karena saya tahu banyak yang sudah terbangun kesadarannya. Intelligent operation, intelligent in. What it's in? Information. Makanya ada kaitannya information tadi kan? Dibuat oleh orang dalam, diformulasikan oleh orang dalam. Jadi yang tahu kebenarannya adalah orang dalam. Sehingga masyarakat tidak akan tahu. Nah, orang dalam ini untuk memperkuatnya dia melakukan operasi intelijen. Supaya apa? Meyakinkan. Sementara intelijen itu apa? Kita dibilang, oh kecerdasan. But actually, sesungguhnya dia punya symbol of thought. Simbol dari buah pikiran. Kenapa disebut intelijen? Ini itu information. Telling. You speak English well kan? Makanya gampang. In, telling. Lie. Lie. Gen, ongoing event. Wow. Oke? So, setiap Wow, oke. ya, Abang gak bakal ngomong intelijen lagi kalau gitu sekarang. operation. Oke. Asal katanya apa? Opera. What is opera? Acting. Drama. Iya. Yes. Jadi jangan, wah ada operasi intelijen. Oh. Ada operasi. Itu semua. Jadi kita harus tahu symbol of thought-nya. Niat tersembunyinya di situ apa. Sebenarnya semua drama. Makanya ada, sekarang di TV kan saya suka lihat apa? Reality show. Itu kan contoh operasi intelijen juga. Drama intelijen. Telling lie about the gini. Tapi padahal kong kali kong diatur ya. Ntar lu begini, kan gitu. Iya, iya. Itu kan Ada, sebenarnya. ada titipan. Iya. Ada titipan yang Dan harus semua disampaikan. bekerja tidak mungkin mereka sama-sama mau dikompakkan kalau nggak ada uang. Mereka hanya kompak kalau ada uang. Kenapa mereka suka dengan uang? Karena angkanya. Iya, iya, iya. Kalau nggak ada angkanya, berantem nggak? Iya, iya. Berarti mereka semua ini cuma agen-agen ini ya, agen-agen. Saya tidak mau salahkan. Menyampaikan, sorry. Mereka korban. Oke. Korban daripada sistem yang menggiring atau memprogram kita semua menjadi manusia-manusia yang individualis. Yes, Mas. Makanya diadu di bangku sekolah waktu itu dengan ukurannya Angka. angka. Nah, dari situlah terjadi persaingan. Nah, makannya sama, ininya sama, kenapa mau bersaing, kenapa sikut-sikutan, Iya. kenapa? Terbangun seperti teori Abraham Maslow, mencari, membentuk identitas diri atau aktualisasi diri. Semua pengen Tuh, iya, benar. actual. Untuk actual harus action. Oke. Untuk action supaya terlihat umum, sikut-sikutan. Modalnya nyikut, harus ada angka. Iya, 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 iya. Nah, terbentuklah seperti itu. Jadi sistem ini memprogram, kita itu cetak program standar supaya menjadi ikan busuk. Iya, iya, iya. Karakternya semua busuk. Nanti karakter ini kemudian turun ke marketplace, masuk ke dunia pekerjaan dan sebagainya. Kemudian karakter ini suka tidak suka akan timbul, akan apa ya, berbuah, ya, termanifestasi, lalu nanti ditangkap. Yang menangkap adalah ikan busuk juga. Aduh, Jaringnya, aduh serem banget. jaring yang memang disiapkan untuk menangkap cetakan tadi.
paham ya? Ini pelan-pelan ya. Gitu. Ya, supaya bahasa saya nih bisa dimengerti. Sama teman-teman Ya. juga ya. Lalu masyarakatnya akan nggak bener lu, jelek lu ini. Padahal yang punya pola pikir sama tadi, pola pikir busuk juga, yang sudah ditanamkan. Jadi kita akhirnya bilang lu nggak bener, lu nggak bener. Padahal saya juga nggak bener. Iya sih. Karena nggak boleh mencerca dalam keadaan orang lagi susah. Dia begitu terjebak oleh pemahaman tadi, I see. doktrin tadi, brainwash. Apalagi dari kecil kita sudah suka didengung-dengungkan peribahasa gini, menabunglah untuk Masa depan. hari Ya, tua. betul, ya. Sehingga hari tua adalah hari yang menakutkan. Sehingga di waktu muda pokoknya gila-gilaan, cari uang siang dan malam untuk menabung di hari tua. Kalau pegawai negeri, lu pensiun. Sehingga banyak pegawai negeri yang mengejar harta, tahta dan jabatan. Artinya dia membangun hidup dengan value yang salah. Ya, karena nanti kalau sudah pensiun, saya sudah tidak punya value. Sehingga itulah yang mendorong orang mencari validasi. Yes. Akhirnya orang yang merasa value-nya sudah tidak ada, muncullah penyakit-penyakit kejiwaan. Yes. Bahkan ya tadi post power syndrome, dan akhirnya akan berpengaruh terhadap metabolisme tubuh, kekuatan tubuh, akhirnya stroke. Yes. Stroke itu apa? Korslet listrik di dalam listrik, tubuhnya dia. Yes, saya tahu Itu. Yes. Jadi ini semua karena apa? Mental. Saya bawa ini tulisan, bukan tulisan. Saya mau memperlihatkan bahwa ternyata setelah ini saya dapatkan setelah saya iniin, oh ternyata teorinya ada. Ya. Ya, Saya pernah belajar ini. ya ini. Inilah kita ada di sini semua. Kita dicetak di sini. Gitu. Makanya penuh dengan anxiety ya. Di sini pride, bangga. Orang bangga itu awal mula penyakit. Oh. Ya. Karena orang bangga pantang disenggol. Senggol bacok. Karena apa? Dia nggak mau disepelekan kan gitu. Ya. Ini manifestasinya seperti ini. Yes. Tuh. Ya, terus habis ini apa nih? Marah. Dia anger, dia marah, gampang marah apa segala. Orang pride itu gampang marah. Karena apa? Kebanggaannya nggak boleh disenggol. Kamu nggak kenal saya? Gitu. Emang lu siapa? Kan gitu. Makanya kan, kamu nggak kenal teman saya dan sebagainya. Makanya kenapa orang mencari kekuasaan? Karena mau mencari pride. Oke. Itu digiring oleh sistem. Nah, makanya dia di sini terus nih. Kerjanya anger, udah itu apa namanya nih? Ini apa nih? Desire, nafsunya terus, nafsunya. Kita pun dicetak begitu. Itu. Dan akhirnya banyak yang setelah shame ini apa? Bisa bunuh diri. Oke. Karena udah nggak tahu ini frekuensi kehidupan. Ya. Karena selama ini kita tidak diperkenalkan dengan bahwa hidup ini adalah it's about energy. Tubuh ini hanyalah casing. Yes. Kemana tubuh ini pergi tergantung frekuensinya Yes. ini kemana. Makanya kenapa waktu itu saya bilang virus itu adalah vibration of us. Yes. Karena ini adalah peperangan spiritual warfare sebenarnya. Makanya dia takut-takutin dulu. Kalau dia sudah takut, jiwanya udah lemah, jiwa ini akar. Akarnya mulai mati, maka tubuhnya akan Perlahan mati. mati. Yes. Itu. Jadi pohon itu mati kalau ininya. Nah, ketika saya berbicara begitu, saya berbicara akar, orang pahamnya apa? Masih daun. Makanya dibilang, mind blowing. Nggak nyambung. Mana data ininya, evidence base-nya? Karena ini di bawah tanah, di bawah permukaan. Sementara yang diajarin selama ini adalah di atas tanah, puncak gunung esnya. Jadi akhirnya orang cuma main hilirisasi. Jadi duit terus, masalah dipelihara, akarnya dipelihara. Yes. Makanya itulah yang terjadi terhadap ekonomi kita dan sebagainya. Jadi ini yang membuat terjadinya mental block. Ya. Artinya apa? Jiwa kita selama ini dipenjara oleh sistem. Ini. Tuh. Makanya takut bersuara, apatis. Nah, terus sistem terus bergerak terus. Padahal mereka mempelajari ini semua sebenarnya copy paste daripada teknologi yang ada di dalam diri kita. Ini kayak gadget semua, cyber. Ini komputer itu adalah copy paste persis bagaimana spiritual mechanism. Di copy paste jadi
teknologi mekanisme. Jadi ini hubungan tanpa kabel itu kan sebenarnya hubungan Iya, iya. spiritual. Gitu.